Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Litvina Suryanti Dwakasing, NIM 1804060204, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, minat perlindungan tanaman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata dan alat mulut pada serangga. Tubuh serangga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Pada kepala terdapat 1 pasang antena. Dada terdiri dari 3 ruas, dan pada dada tersebut terdapat 3 pasang kaki yang berruas-ruas. Pertama, kepala atau caput. Bentuk umum kepala serangga berupa struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal. Permukaan belalang kepala serangga sebagian besar berupa lubang. Melalui lubang ini berjalan urat daging dan kadang-kadang saluran darah. Posisi kepala serangga berdasarkan letak alat mulut. Yang pertama, hipognathus. Bagian dari alat mulut mengarah ke bawah dan dalam posisi yang sama dengan tungkai. Contohnya pada ordo Orthoptera. Yang kedua, prognathus. Bagian dari alat mulut mengarah ke depan dan biasanya serangga ini aktif mengejar mangsa. Contohnya pada ordo Coleoptera. Ketiga, opistognathus. Bagian dari alat mulut mengarah ke belakang dan terletak di antara sela-sela pasangan tungkai. Contohnya pada ordo Hemiptera. Serangga mempunyai sepasang antena yang terletak pada kepala dan biasanya tampak seperti benang memanjang. Antena merupakan organ penerima rangsang seperti bau, rasa, raba, dan panas. Pada dasarnya, antena serangga terdiri atas 3 ruas. Ruas dasar dinamakan scape. Scape ini termasuk ke dalam daerah yang menyelaput pada kepala. Ruas kedua dinamakan flagella dan ruas ketiga disebut dengan flagellum. Tipe-tipe antena. Pertama, filiform. Menyerupai benang, tiap-tiap segmen yang membentuk antena ukurannya sama, misalnya antena pada kumbang tanah. Kedua, monofiliform. Seperti manik-manik, ruas-ruas antena berukuran sama dan berbentuk bulat. Misalnya Rhizodidae, contohnya pada beberapa jenis kumbang. Ketiga, cetaceus. Seperti rambut kaku atau seta, makin ke ujung ruas-ruas antena makin ramping. Misalnya Isoptera. 4. Clavate. Seperti moniliform tapi agak membesar ke bagian ujungnya. Capitate. Seperti clavate tetapi perbesaran ruas-ruas terakhir tiba-tiba membesar. Misalnya Nitidulidae, jenis kumbang tanah kecil. 6. Serate. Tiap-tiap segmennya berbentuk seperti gigi. 7. Geniculate. Segmen pertama berukuran panjang diikuti oleh satu segmen yang lebih kecil yang membentuk sudut dengan segmen pertama. Pectinate. Setiap segmen memanjang ke arah samping seperti sisir. Bipectinate. Setiap segmen memiliki satu pasang rambut. Brichytylate. Segmen terakhir runcing dan agak panjang. Yang ke-11, aristate. Seakan-akan dari segmen antena keluar lagi antena, misalnya lalat rumah. Ke-12, plumose. Setiap segmen berambut lebat dan panjang, misalnya nyamuk jantan. 13. Lamellate. Segmen paling ujung membesar dan menjadi lempengan, misalnya Scarabaeidae, jenis kumbang. Yang terakhir, flabellata. Semua segmen setelah pedicel bentuknya seperti lempengan, misalnya beberapa jenis kumbang. Pada umumnya, fungsi utama dari antena adalah sebagai alat peraba dan pencium.
Fungsi lain dari antena serangga yang sama pentingnya adalah sebagai alat untuk mengetahui tempat-tempat makanan. Mata. Serangga dewasa memiliki dua jenis mata, yaitu mata majemuk dan mata tunggal. Mata majemuk atau mata faset dijumpai pada serangga dewasa dan biasanya berjumlah sepasang. Terletak pada setiap sisi kepala dan posisinya sedikit menonjol. Serangga dewasa dan nimfa mempunyai sepasang mata majemuk. Mata majemuk serangga dipergunakan untuk menangkap kesan bayangan atau citra. Mata majemuk terdiri dari dua bangunan besar, halus dan mengkilap terletak pada kedua sisi kepala. Terdapat pada bagian kepala atau frons yang berbentuk cembung, bulat atau lonjong. Ukuran mata majemuk menunjukkan perilaku serangganya. Ada serangga yang sama sekali tidak memiliki mata majemuk. Ada yang seluruh kepalanya tertutupi oleh mata. Mata majemuk terdiri atas sejumlah mata faset yang disebut omatidium, yang masing-masing memiliki kornea sendiri-sendiri. Bagian luar dari tiap omatidium terdapat lensa yang disebut kornea. Umumnya, lensa kornea dari mata faset ini bentuknya heksagonal. Omatidium pada sebagian besar serangga siang atau diurnal umumnya dikelilingi pigmen, sedangkan pada serangga malam atau nokturnal pigmennya terbatas di bagian dasarnya. Pada beberapa serangga, penyebaran atau perpindahan pigmen dapat terjadi tergantung dari kekuatan cahaya yang tertangkap. Mata tunggal atau mata oseli. Terdapat dua jenis oseli. Pertama, dorsal oseli. Kedua, lateral oseli. Perbedaan oseli dengan mata majemuk. Yang pertama, dibentuk oleh lapisan kutikula yang mengeras dan transparan. Kedua, kornea berbentuk cembung yang di bawahnya terdapat sel-sel korneagen dan di bawahnya lagi sel-sel retina. Yang ketiga, retina terdiri atas sekumpulan saraf sensoris yang mengelilingi radom atau lensa optik. Alat mulut serangga. Alat mulut pada serangga terdiri dari labrum, mandibula, maksila, dan labio. Alat mulut serangga mengalami modifikasi sesuai cara memperoleh makanan. Tipe alat mulut serangga. Pertama, tipe menggigit mengunyah atau mandibulata. Merupakan tipe dasar terdiri dari bagian labrum, mandible, maksila, dan labio. 2. Tipe menusuk menghisap atau haustellate. 3. Tipe menjilat menghisap atau haustellate, contoh pada lalat. 4. Tipe menghisap. 5. Tipe meraut menghisap. 6. Tipe mengait menghisap. Dan 7. Tipe kombinasi atau mandibulata haustellata. Sekian dan terima kasih.